rokok ya. Oke guys, kita ngobrol santuy bareng Kang Ferdi Hadi, Pak Komar, Mang Ferdi, Mang Jim. Oke. Mana? Wah, kan santuy ya. Asupna bikin asis sih. Ayeuna urang kerucutkeun teh mana soal KKB, Mang. Ya, ayeuna ka Kang Ferdi heula. Perkenalkeun Mang tentang si KKB ieu teh naon, Mang? KKB. Oke, Mang Cot, kita ketemu di Ngabako ngebahas koperasi. KKB itu bukan klinik keluarga berencana, tapi klinik konsultasi bisnis, klinik konsultasi usaha, tempatnya berdiskusi, mencari solusi bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Fokusnya lebih ke situ ya, koperasi dan UMKM. UMKM yang sedikit punya masalah, yang kedua yang ingin mengembangkan usaha atau berencana ingin membuat usaha. Nah, itulah fokus yang ada di KKB. Di samping itu nanti kita juga bisa memberikan sebuah akses kepada lembaga-lembaga lain agar terjadi kolaborasi dan kemitraan antara koperasi UMKM dengan usaha-usaha besar, diantaranya dengan perbankan, dengan usaha di bidang pemasaran dan usaha lainnya. Itulah fungsinya KKB. Tujuannya adalah bagaimana memberikan akses kepada pelaku usaha yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Nah, untuk itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menghadirkanlah KKB dibantu dengan para praktisi profesional yang memiliki kompetensi untuk membantu bangkitnya kembali koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Itulah tujuan KKB. Siap, mantap. Pak Komar mau menambahkan tentang KKB ini? Untuk sementara saya anak-anak baru ya Bang Ferdi ya. Jadi saya juga baru tahu tadi barusan ya maksud dan tujuan dibentuknya KKB. Memang tadinya dari dulu juga ada sebetulnya KKB ini dulu Pak Arsan Haji Arsyad ahli klinik konsultasi bisnis ya Pak. Jadi kita meneruskan. Memang bagus sih sebetulnya KKB ini kita diadakan di sini KKB untuk memfasilitasi memberikan solusi kepada para UMKM yang ingin mengembangkan usaha lebih lagi, karena kebanyakan saya juga pernah jadi kasih penyuluh. Kadang-kadang koperasi ini suka bertanya, Pak, setelah dibentuk ini bagaimana? Nah, makanya dengan ada KKB, silakan bagi koperasi-koperasi yang baru dibentuk, soklah hadiah untuk konsultasi bisnis apa? Karena intinya koperasi adalah melakukan bisnis bagi dengan para anggotanya, artinya anggota yang memiliki dananya atau nantinya modalnya, pengurus yang melakukan yang mengelolanya gitu. Jadi harus ada nyambung antara anggota dengan koperasi. Apa yang dibutuhkan anggota ada di koperasi Siap. Bang Ferdi mau menambahkan tentang KKB? Ya, ini memang Cot ya. Jadi saya sih pegiat koperasi, selalu berada di lapangan itu ya. Banyak menemui masyarakat yang bertanya-tanya tentang bagaimana koperasi, bagaimana mendirikan. Tadi kata Pak Komar, kalau yang sudah berdiri bagaimana mengembangkan dan lain-lain. Apalagi sekarang kan pemerintah banyak mengeluarkan program-program yang terkait dengan pandemi, dan itu biasanya harus menggunakan lembaga usahanya koperasi. Karena itu jadi masyarakat banyak bertanya nih bagaimana mendirikan, kalau sudah ada bagaimana mengembangkan. Karena banyak juga koperasi-koperasi yang sudah berdiri tapi misalnya perizinannya kurang lengkap gitu ya, rapat anggotanya jarang dilakukan. Masalah-masalah itu banyak di masyarakat, makanya keberadaan KKB ini menjadi penting di tengah situasi sekarang.
banyak masyarakat yang sudah terkoperasi, masuk ke koperasi, membentuk koperasi, bisa datang ke KKB konsultasi bagaimana mengembangkan lebih bagus dari koperasinya. Itu mungkin menangkap sementara. Siap, Mang Jim. Ya, saya cuma bisa menambahkan aja apa yang dikatakan oleh Pak Koman dan Amer. Nah, di KKB itu kan ya bisa wae kan klinik koperasi bersepeda. Kan belok kali sepeda lagi lobanan. Dijelasin singkatan ya. Jadi bisa kolaborasi. Saya minta gogalnya pas buka KKB, Oh, kelompok bersenjata. ya. Itu bisanya. Ya. Sanes kieu itu sanes kumis koman badak sanes. Jadi Lanjut. ini konsultasi bisnis. Oke. Saya saya salah tangkap atau nanti ini biar lebih jelas. Apa betul si KKB ini diprioritaskan buat peserta OPOP atau tidak? Enggak juga sih sebetulnya kehadiran KKB ini hanya dikaitkan saja dengan program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana ada OPOP, One Pesantren, One Produk. Nah, kalau OPOP ini kan program intervensi program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pesantren agar bisa mandiri melalui usaha-usaha yang dikelola oleh pesantren. Nah, lalu peserta OPOP ini begitu banyak. Tahun 2019 ada kurang lebih 1074. Nah, sementara yang juara itu hanya 10. Yang mendapatkan intervensi hadiah itu tidak lebih dari setengahnya. Lalu pertanyaan kita, kemana sisanya yang tidak juara? Apa intervensi pemerintah kepada pesantren-pesantren yang memiliki usaha, memiliki ide usaha, tapi tidak juara, tidak mendapatkan bantuan intervensi, fasilitasi atau stimulasi dari pemerintah? Nah, itu menjadi tanggung jawabnya siapa? Ya, menjadi tanggung jawabnya pemerintah juga. Nah, kita hadir salah satunya untuk membantu mereka ketika mereka sudah punya ide gagasan usaha, ketika mereka sudah memiliki semangat untuk berusaha, mengembangkan usahanya, hanya memang tadi syarat administrasinya kurang begitu lengkap sehingga mereka tidak juara. Kita hadir untuk membantu, memberikan semangat agar tidak patah arang bahwa mengembangkan usaha berbasis pesantren itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan insya Allah peserta OPOP yang tahun kemarin tahun 2020 juga kurang beruntung mendapatkan kesempatan untuk juara, kita hadir untuk memberikan bantuan dampingan, bantuan teknis dan bantuan akses untuk pengembangan usahanya yang dikelola selama ini oleh pesantren. Siap. Pak Komar, kamari obrolan ada menarik. Mau dibuka di dia gitu, naonnya, cina ayeuna tinu pelatihan atau naon bang, karena kita mulai. Urang mulai video lah nanti. Pemagahan. Jenis koperasi. Ya, macam kamar itu struktural lah, naon kamar itu bahasanya struktural. Itu nya nu kamar diobrolkeun nih. Ya tuh ayeuna mah kieu non untuk si KKB ini ya seberapa persen online, seberapa persen offline. Terus kalau ada yang minat mau konsultasi, mereka ke sini atau kita ke sana gitu ke saya. Coba dengan jawab. Oh, very. Jadi Pelaksanaan klinik konsultasi bisnis itu